Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Ramadhani dari kelompok 3 sebagai pemateri pertama akan membacakan judul beserta nama-nama kelompok. Adapun judul materi yang akan kami bawakan adalah Perkembangan Peradaban dan Ilmu Pengetahuan Masa Abbasiyah. Nama-nama kelompok yaitu Makfira Ramadhani nomor urut 17, Maharani Nisa Sadira nomor urut 18, Muhammad Agib nomor urut 19, Muhammad Yusuf Al-Bukhari nomor urut 20, Muhammad Jibril Ilahi nomor urut 21, Muhammad Al-Fahri Maulana nomor urut 22, Muhammad Alfi Maulani nomor urut 23, Muhammad Zaki Mubarak nomor urut 24. Adapun materi yang akan kami bawakan yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Poin kedua yaitu asimilasi bangsa Arab dan non-Arab. Poin ketiga fase pertama penerjemahan. Poin keempat fase kedua penerjemahan. Dan poin kelima fase ketiga penerjemahan. Saya akan membacakan materi tentang perkembangan peradaban. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin sudah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan keuangan. Lebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum, sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan kebudayaan berjalan dengan seiring penyebaran Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, wilayah pemerintahan Islam meluas sampai ke Spanyol di barat dan India di timur. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maharani Nisa Sadira, pemateri kedua. Saya akan membacakan perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Penerjemahan buku bahasa asing seperti halnya Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lainnya ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, falsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilakukan pada masa pemerintahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid Al-Makmum dan Mahdi Khalifah Harun ar-Rasyid sangat serius dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agib dari kelas 1195. Saya akan membacakan materi tentang asimilasi bangsa Arab. Pengaruh Bani Buwai Sunting dinasti Buwaihiyah. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan dengan membiarkan jabatan tetap dipegang Bani Abbas. Karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Di antara faktor lain yang menyebabkan perang politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Hal ini sebenarnya yang terjadi pada pemerintahan Islam sebelumnya, tetapi apa yang terjadi pada pemerintahan Abbasiyah berbeda dengan yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Saya akan menjelaskan tentang asimilasi bangsa non-Arab, kaum muslimin Arab dan non
Arab saling bahu-membahu dalam membangun peradaban Islam, mulai dari bidang dakwah, politik, militer, hingga ilmu pengetahuan. Bahkan tidak sedikit sahabat Rasulullah SAW dari kalangan non-Arab yang memberikan kontribusi penting bagi tegaknya panji-panji Islam pada masa lampau. Sebut saja Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari Persia. Dia dikenal sebagai ahli strategi militer ulung dalam Perang Khandak, yaitu pertempuran antar kaum muslimin melawan kelompok kafir Mekah pada 627 Masehi atau 5 Hijriah. Dalam perang tersebut, jumlah pasukan muslimin kalah jauh dibanding dengan tentara yang dikerahkan oleh kelompok kafir Mekah. Sejarawan asal Prancis Maxime Rodinson dalam buku Muhammad, Prophet of Islam menyebutkan kaum muslimin pada waktu itu hanya memiliki 3.000 tentara, sementara kekuatan musuh mencapai 10.000 tentara. Melihat situasi yang tidak seimbang itu, Salman Al-Farisi lalu mengusulkan pembuatan parit yang di dekat Mekah untuk membentengi kota tersebut dari serangan kaum kafir Mekah. Strategi yang ditawarkan Salman ketika itu ternyata sangat jitu. Kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan meski dengan jumlah pasukan yang minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fahri Maulana. Saya akan menjelaskan tentang gerakan penerjemahan. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Masyhur hingga Harun Al-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya bidang ilmu yang diterjemahkan semakin mulus. Pada fase pertama, kajian tentang astronomi Islam mencapai kejayaan dan keemasan di masa Khalifah Harun Al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Al-Rasyid dan Al-Ma'mun, Islam mencapai puncak prestasi dalam bidang peradaban. Saat berkuasa antara tahun 813 hingga 833 Masehi, Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan penerjemahan sebagai buku tentang astronomi yang berbahasa Persia, India, dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Di masa Al-Ma'mun ini juga muncul para ahli astronomi yang terkenal seperti Habashi, Al-Hasib, Al-Marwasi, dan Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kiddi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jibril Ilahi dari kelas 11.5 kelompok 3 akan menjelaskan fase kedua. Penerjemahan lainnya adalah seorang penganut Kristen asal Suriah yang yakin Yahya bin Musa Mazawid wafat pada tahun 857 Masehi. Bin Masaid telah menerjemahkan beberapa manuskrip untuk Khalifah Harun bin Rasyid, terutama naskah tentang kedokteran yang dibawa Khalifah dari An-Nakara dan Amorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Maulani, nomor urut 23. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan penerjemahan. Fase ketiga. Pada fase ketiga, di masa dinasti Abbasiyah adalah zamannya rilisan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Peradaban pada zaman ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dengan pesat. Di abad ini banyak sekali buku-buku ilmu pengetahuan yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dari berbagai bahasa asing. Di samping buku-buku asli yang dikarang dalam berbagai ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Al-Bukhari. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan penerjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum,
tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dengan dua metode. Penafsiran pertama adalah tafsir bil-matsur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabatnya. Penafsiran kedua adalah tafsir bil-ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu pada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Kedua metode tersebut berkembang pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, tampak jelas sekali bahwa tafsir dengan metode bil-ra'yi atau tafsir rasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fikih, terutama dalam ilmu teologi. Perkembangan logika di kalangan umat Islam sangat memengaruhi perkembangan dua bidang ilmu tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.